我就得陪你。至于切磋之事，我灯塔速度是快是慢，还是谨慎一点。没有越级挑战的师娘和沈清疯子决战中杀了你。看，谭云，快给我！会在他10倍实力上，不可能！他怎能徒手悍剑？你这样的废物！谭云，这只手我收下了。你这个畜生！任狗改不了吃屎。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys, hari Senin adalah salah satu hari yang kalian tunggu-tunggu bukan? Karena akhirnya rilis juga sang Dewa Pak Boy nih. Dan kali ini kita bakal masuk ke part 88, tepatnya episode 109 Nitian Cecun, di mana kita bakal diperlihatkan pertarungan Anpei melawan sang Dewa Pak Boy. Hayo, akhirnya setelah sekian lama guys, kita bakal melihat pertarungan Dewa Pak Boy lagi. Pasti udah pada penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part 109 Nitian Cecun against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Selamat menonton. Di part sebelumnya yang rilis kemarin di hari Jumat, kita sudah melihat Suping yang mencari-cari gurunya selama 2 bulan ini, sehingga dia menunggu di ruang VIP nomor 3 di pelelangan Huangfu. Sementara itu, Tanyun yang sudah berhasil memurnikan 9 rune penyerang tingkat menengah yang siap dia gunakan untuk membantai musuh-musuh di atas ranahnya. Setelah itu, dia pun keluar dari pagoda ruang dan waktu. Saat di luar, Tanyun mulai berteman baik dengan kedua senior terkuat di divisi pil mereka, yaitu Song Hong dan Lo Fan. Mereka di sini ingin mengetes kekuatannya masing-masing dengan pertarungan persahabatan. Tapi muncullah Anpei yang juga ingin ikut nimbrung guys. Dia bahkan menantang Tanyun dan awalnya Tanyun tidak memperdulikannya. Tapi Anpei yang dicuekin pun merasa kesal dan terus memaki Tanyun serta menyalahkan dirinya yang membuat dia dipermalukan di hadapan semua orang ketika mendaki pagoda. Di sini kedua seniornya mendukung Tanyun. Tapi Tanyun yang sudah kesal pun bertanya balik dengan nada yang ketus. Siapa yang kau sebut juga sebagai bajingan yang tidak tahu malu? Waduh, akhirnya Dewa Pak Boy turun tangan. Tanyun melanjutkan, kalau soal pertarungan persahabatan, dia tidak keberatan untuk menemani Anpei. Tapi cara dia mendaki pagoda, mau itu cepat ataupun lambat itu bukanlah urusannya. Dan Tanyun dengan tegas menerima tantangan hidup dan mati dari seorang pecundang seperti Anpei. Mantap. Anpei pun sadar kalau Tanyun ini sengaja memprovokasi dirinya. Dia bahkan merasa kalau lompatan kekuatan Tanyun itu sangatlah kuat. Jadi dia mesti waspada. Dia mencoba memprovokasi balik Tanyun. Anpei pun mengatakan kalau Tanyun yang berhasil mendaki pagoda sampai lantai 108 itu bisa juga disebut sebagai pahlawan. Tapi dia hanya khawatir akan satu hal, di mana semisal Tanyun meninggoy di tangannya, bisa-bisa sang ketua divisi itu menghukum dirinya. Tapi dia juga tidak keberatan untuk mendidik seorang bajingan seperti Tanyun untuk dia kencan dan orang tuanya. Wadidaw, udah bawa-bawa orang tua aja nih orang. Tanpa basa-basi, Anpei pun menyerang Tanyun. Di sini, jiwa jadinya Anpei itu cukup menarik guys, di mana jiwa jadinya bisa meningkatkan kekuatan tubuh sebanyak 10 kali lipat. Tidak heran waktu dia mendaki pagoda, itu badannya keluar tanda-tanda merah, dan dia langsung menjadi lebih kuat dari kedua senior lainnya. Dan teknik yang barusan dia gunakan adalah tinju mendalam 7 iblis. Tiap pukulannya meningkat 10 kali kekuatannya, di mana jika di pukulan kelima, maka akan menjadi 50 kali lipat kekuatannya. Wow, boleh-boleh nih. Tanyun langsung bersiap, sehingga tuh kekuatan pun terjadi.
Melihat Han Yun yang bisa menahan serangannya, dia pun menjadi kesal dan tidak mengerti. Bisa-bisanya Han Yun hanya dengan satu pukulan itu bisa menahan tinju mendalam 7 iblisnya yang sudah 50 kali lipat diperkuat. Dan sekarang gantian Han Yun yang menyerang. Tapi An Pei mendapatkan kesempatan dan ingin memotong tangannya Han Yun. Tapi sayangnya itu berhasil Han Yun tahan. Bahkan dia menghancurkan pedang itu dengan api Hong Mengnya. Kali ini An Pei yang terpojok. Di sini sempat-sempatnya An Pei beralasan kalau dirinya yang ceroboh makanya kalah dari Han Yun. Ceroboh? Sampah sepertimu sedari awal bukanlah lawanku. Dan An Pei pun kalah guys. Kakinya sampai patah menahan serangan Han Yun dan tidak sadarkan diri. Han Yun yang ingin mengakhiri hidupnya An Pei pun dihentikan oleh tetua ketiga dengan pedangnya. Dia pun memarahi Han Yun yang cukup gila, berbuat kejam di depan umum. Han Yun membalas, kalau muridnya sendirilah yang meminta Han Yun untuk belajar dengannya. Tapi An Pei berani-beraninya menipu Han Yun dan menggunakan tinju mendalam 7 iblis untuk membantai Han Yun. Dan tetua ketiga yang datang-datang itu langsung ingin membantai Han Yun tanpa tahu fakta sebenarnya. Tidak heran, Pang He dan An Pei itu nggak ada etikanya. Ternyata turunan dari sang guru. Buat kalian lupa, Pang He yang waktu itu Han Yun siksa sampai bonyok guys. Gara-gara dia ingin membuli-buli Han Yun waktu itu. Tetua ketiga yang tidak bisa berkata-kata pun bertanya kepada murid di sana. Para murid di sana mengaku kalau An Pei duluanlah yang menyerang Han Yun. Di sini Han Yun gak ada takut-takutnya mulai menghina murid tetua ketiga dengan mengatakan kalau anjing akan terus makan kotoran. Kau bisa terus membela An Pei dan Pang He. Yang dia maksud adalah An Pei dan Pang He yang selalu makan kotoran anjing guys. Pang He dan An Pei itu anjingnya, sedangkan kotoran itu adalah sang guru. Sekali ngatain itu pedas juga si Dewa Pak Bo ya. Menjadi arogan dan sombong itu bukanlah hal yang baik. Nasihat tetua ketiga. Tapi hanya memperingatkan, kalau sampai mereka menantangnya lagi, bukan hanya kaki saja yang akan dia patahkan, melainkan nyawa mereka. Dia pun ingat kalau Pang Shiyan, yaitu tetua ketiga, berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 6. Apalagi waktu itu, tetua ketiga ingin membantai Han Yun saat dia mendaki pagoda guys. Buat kalian lupa, waktu itu Han Yun merasakan niat membunuh sangat kuat dari tetua ketiga saat dia mendaki pagoda guys. Tapi di sini Han Yun tidak takut dan akan menggunakan ke-9 drone penyerangnya untuk melawan tetua ketiga semisal terjadi pertempuran darah. Han Yun pun mengajak kedua seniornya untuk pergi dan melanjutkan pembelajaran mereka. Tapi mereka yang sudah melihat kemampuan Han Yun pun jadi ragu guys. Song Hong mengajak mereka untuk minum-minum saja di tempatnya sampai mabuk. Sedangkan Lo Fan mengatakan kalau dia sudah pasti bukanlah lawannya Han Yun. Jadi mungkin bisa melakukan pertarungan persahabatan mereka di lain kesempatan. Di sini mereka pada ketar-ketir setelah melihat kekuatan Han Yun guys membantai An Pei dengan mudah. Namun Han Yun beralasan kalau dia sekarang ada urusan lain. Jikalau ada waktu, dia akan menemui mereka lagi nanti. Dan Han Yun pun pamit. Han Yun di sini berencana kembali ke Gunung Changling dulu. Dia juga penasaran apakah bahan pemurnian senjata yang dia minta kepada tetua Te sudah disiapkan ataukah belum? Waduh, Suping yang masih nungguin di pelelangan Huangfu pasti bakalan panik. Namun Han Yun yang bakal melihat bendera yang dikibarkan, pasti secepatnya akan menemui istrinya, maksudnya muridnya di pelelangan Huangfu nanti. Eits, jangan kemana-mana dulu nih guys. Masih ada spoiler yang menanti kalian nih. Pasti kalian penasaran kan setelah Han Yun kembali ke Gunung Changling, apa yang bakal dia lakukan? Hayo, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 89-nya, tepatnya episode 110 Nitian Zhejun, yang bakal rilis di hari Jumat nanti. Jadi guys, nantinya
Tanyun pas di tengah jalan mulai sadar. Sekarang dia itu lebih banyak musuh dan dia harus berhati-hati. Yang dia takutkan adalah saat berpergian melewati awan dan hutan. Ada musuh yang menyamar dan menggunakan teknik yang bisa menyembunyikan diri. Sama seperti yang digunakan oleh Chiang Xia waktu itu. Membuat dirinya tembus pandang dan tidak terlihat. Di sini Tanyun sudah mencium bau bahaya guys. Dia mulai menyadari bagaimana musuh yang ingin membantai dirinya. Ini sama seperti pengalamannya sebelum-sebelumnya, di mana Tanyun waktu itu dicegat oleh para asasin yang dikirim oleh divisi jiwa kuno. Benar saja apa yang Tanyun khawatirkan. Di sini dia mulai merasakan ada yang mengikutinya guys. Dan dia pun menghitung kecepatan orang yang mengikutinya itu setidaknya berada di ranah pemurnian jiwa tingkat 5. Mimi yakin yang Tanyun maksudkan adalah si Chiang Xia guys. Karena tadi dia sadar ada musuh yang menggunakan trik untuk menghilangkan diri alias transparan. Setelah sampai ke kebun obat, dia pun bertemu dengan Diakon Shen. Nah, di sini Diakon Shen mengungkapkan suatu fakta baru guys. Kalau sebenarnya Su Ping memang sudah lama ingin menyingkirkan Luwu. Su Ping bahkan tahu kalau Luwu lah yang mengirimkan Li Zhechuan untuk menghancurkan rumput giok kebangkitannya. Itulah sebabnya Luwu itu harus dieksekusi. Wow, ternyata Su Ping sudah tahu. Tapi alasan dia masih tidak bisa menyentuh Luwu itu karena ada dua hal guys. Yang pertama, dia kurangnya bukti untuk menuntut si Luwu. Soalnya kita ingat, si Luwu itu jago menghilangkan bukti kejahatannya. Contohnya nih guys, Zhechuan yang setelah meracuni rumput giok itu langsung meninggal di tempat tiba-tiba guys. Jadi kelihatannya Luwu itu tidak ikut campur dan dia aman dari tuduhan. Nah yang kedua, karena Luwu itu saudaranya tetua gerbang peri guys. Mimin lupa pamannya, ayahnya atau si kakeknya yang merupakan tetua agung di gerbang peri. Jadi di sini si Luwu itu memiliki latar belakang yang kuat sehingga akan cukup sulit untuk menyentuhnya guys. Hade. Ini Luwu sumber masalah bener dah. Dan selesai dulu untuk part 87 NTZZ. Makin seru aja nih ceritanya. Cerita Tonghua 1 ini sangat nyambung dari awal sampai akhir ya guys ya. Itulah yang membuat Tonghua ini cukup seru untuk ditonton. Ceritanya sangat enak untuk dinikmati. So, update lagi nanti untuk part selanjutnya seperti biasa di hari Jumat lagi ya guys. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So, thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.